Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses buat kita semua, dan salam dari Sarmi Papua untuk perikanan Indonesia dan mancanegara. Apa kabarnya teman-teman online hari ini? Semoga kabarnya sehat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Oke, di video konten saya kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk ikut saya memanen ikan. Dan nanti setelah kita panen ikan, kita akan memindahkan ikan ke kolam yang kosong. Maksudnya di sini ada kolam yang ikannya itu terlalu padat ya teman-teman, makanya kita akan kita pindahkan sebagian ke dalam kolam yang kosong yang ikannya kita sudah panen. Sekaligus nanti saya akan bercerita sedikit mengenai tentang saya, ibu rumah tangga, kenapa tidak gengsi, tidak malu ikut terjun langsung ke budidaya ikan nila skala rumahan. Oke teman-teman, ikuti konten video saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita mulai panen-panennya ya teman-teman. Salah satu keunggulan dari budidaya ikan nila sistem bioflok adalah kita tidak kesulitan untuk panen dan kita tidak butuh waktu lama untuk memanen ikan nila ya teman-teman. Dan salah satu lagi budidaya ikan nila sistem bioflok bisa kita bikin di lahan yang sempit, contohnya pekarangan rumah. Walaupun itu hanya kita membuat kolamnya tidak banyak, misalnya ada 2 kolam atau 3 kolam minimal, kita sudah bisa memanfaatkan pekarangan atau lahan yang kosong. Dan yang paling utama lagi, kita bisa menikmati hasil ikan kita sendiri. Di sisi lain, kalau panen kita lumayan, kita bisa menjualnya ya teman-teman. Itu sangat bagus sekali, terlebih buat ibu rumah tangga. Selain irit lauk, kita bisa menjualnya, kan lumayan toh. Teman-teman, kita ibu rumah tangga juga sebenarnya bisa belajar tentang budidaya ikan nila sistem bioflok ini loh. Dulu pernah saya pesimis juga tentang ini. Ada terbesit pertanyaan, bagaimana nanti kalau saya punya suami, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal atau sibuk, pastinya budidaya ikan nila sistem rumahan ini kan terganggu ya. Terlebih kalau suami punya pekerjaan lain dan sibuk. Pasti kita sebagai ibu rumah tangga bisa, tidak bisa, mau tidak mau ya harus bisa dan harus mau, dan kita harus belajar. Kita harus paham tentang budidaya ini ya teman-teman online semua. Paling tidak yang kiranya kita harus tahu itu adalah yang pertama, contohnya ya, waktu yang tepat saat pemberian pakan, mengecek siapa tahu ada oksigen atau aerasi yang tidak menyala atau rusak, itu kita harus bisa mengeceknya. Terus mengganti air kolam kalau kiranya sudah kotor dan mempengaruhi kenyamanan pada ikan di dalam kolam. Dan yang paling penting juga, ini sangat penting,
Karena kolam sistem bioblok begini ini kan menggunakan aerator ya, aerasi. Saat mati lampu atau listrik padam, kita sebagai ibu rumah tangga itu harus bisa dan harus mau menyalakan genset. Harus bisa. Kita ibu rumah tangga harus bisa menyalakan genset. Kita harus bisa itu semua ya, para ibu-ibu rumah tangga. Kita bisa tangguh kuat. Bukan kita menyalahi aturan sebagai ibu rumah tangga. Tidak. Itu kan maksudnya toh itu kan pekerjaannya bapak-bapak atau laki-laki yang punya bidang atau skill, yang kasih nyala genset, yang ini, yang sistem bioblok, yang ini dan itu kan pekerjaannya bapak-bapak, pekerjaannya laki-laki. Kok ibu-ibu? Nah, siapa tahu ada yang punya pikiran begitu. Dulu saya pernah ada punya pikiran begitu. Ternyata di zaman sekarang mungkin persepsi seperti itu sudah jarang ya teman-teman, atau mending kenapa tidak kalau kita bisa dan kalau kita mau, nggak usah gengsi lah, nggak usah kemakan gengsi lah, kan begitu toh. Nah intinya kita jangan gengsi atau malu. Kembali lagi, kalau kita punya suami sibuk dengan pekerjaan yang lain, terus siapa lagi yang bisa menghandlenya kalau bukan kita, para ibu-ibu rumah tangga, para istri. Tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar memahaminya sedikit demi sedikit. Karena namanya belajar itu kan tidak instan, dia tidak langsung juga toh. Kita tahu, kita paham, butuh waktu, butuh proses, butuh kerja keras, butuh semangat, pengorbanan, ikhtiar dan berdoa. Insya Allah kita bisa dan kita bisa membuahkan hasil. Teman-teman, selain kita hari ini panen ikan yang tadi saya bilang, kita juga tadi sudah memindahkan ikan dari kolam yang ada di bawah jendela ini ke kolam yang kosong yang sebelahnya. Yang tadi ikannya itu kita sudah panen. Dalam budidaya ikan nila yang kita punya, kita ini melakukannya seperti ini teman-teman. Kalau kita habis panen otomatis kolam kita kosong. Nah kita lihat ada ikan yang kiranya terlalu padat atau terlalu banyak. Nah kita bagi dua, kita kurangi, kita kasih pindah ke kolam yang kosong tadi. Itu seterusnya kita lakukan metode seperti itu teman-teman. Ya intinya kita itu tetap semangat, apapun itu pekerjaan itu, yang penting positif bagi kita ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Bila ada penjelasan atau kata-kata yang tidak jelas atau tidak mengerti, saya minta maaf, dan teman-teman online semua bisa menanyakannya di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan menjawabnya. Salam sehat, sukses buat kita semua, dan salam dari Sarmi Papua buat perikanan Indonesia dan mancanegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.